نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia, dan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan saya melanjutkan fikih puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-'idani wa ayyam tasyrik ats-tsalatsa. Diharamkan puasa 5 hari. Puasa kalau di bulan Ramadan hukumnya wajib. Kadang puasa hukumnya sunnah seperti Senin dan Kamis, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya disunnahkan puasa, disebut puasa hari-hari bid, itu putih artinya. Maksudnya puasa putih di sini bukan puasa putih seperti yang kita kenal, tapi puasa di tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah itu disunahkan. Tapi ada juga puasa yang diharamkan. Ada 5 hari yang haram berpuasa. Al-'idani, pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya itu hari saatnya kita bergembira. Kita disunnahkan bergembira saat itu. Wabidzalika falyafrahu. Kita bergembira karena kita sudah diberi kemudahan oleh Allah menyempurnakan puasa dalam sebulan. Pada hari itu makan yang enak silahkan, makan banyak gak apa-apa. Sebulan puasa ditahan makannya. Pas hari raya jangan puasa lagi. Hari bergembira kita makan, namanya juga Yaumul Fitri, Idul Fitri. Fitri itu dari kata fatara, itu makan. Iftar itu bukan puasa. Lawannya puasa itu fitr. Sehari berpuasa, sehari makan itu shaum dan fitr. Hari Idul Fitri itu kita makan, memang disunnahkan makan. Diharamkan berpuasa. Saking semangatnya puasa, hari raya juga puasa. Tidak boleh. Islam ini agama yang memang mengatur secara proporsional. Kadang diwajibkan puasa, kadang disunnahkan, kadang diharapkan. Ketika saatnya kita harus bergembira merayakan Idul Fitri, maka diharapkan berpuasa. Hari itu adalah hari saatnya kita bergembira dengan keluarga, dengan betolan, dengan saudara-saudara dan tetangga-tetangga. Ada saat itu ada zakatul fitri namanya, zakat fitrah. Kenapa diberikan? Supaya orang-orang yang miskin pun punya makanan. Aghnum minat ta'am dzalikal yaum. Penuhilah mereka itu dengan makanan. Jadi orang yang biasanya tidak punya makanan,
itu dipenuhi dengan zakat fitrah. Apalagi kita mendengar sekarang ini ada orang yang sudah PHK, berhari-hari nggak makan, meninggal dunia karena nggak makan. Sudah sakit, nggak punya makanan lagi. Nanti di hari raya Idul Fitri itu, setiap orang mengeluarkan 2,5 sampai 3 kilogram. Itu upayakan supaya tepat siapa yang membutuhkan. Karena pada saat itu diupayakan orang-orang yang miskin itu punya makanan banyak. Kalau perlu melimpah, nggak apa-apa. Biar mereka bahagia juga pada hari itu. Al-nuhu minat ta'am dzalika yaum. Untuk orang-orang yang kaya, zakat fitrah itu kan untuk membersihkan dari kekurangan-kekurangan dalam puasa. Ketika puasa masih sempat marah-marah, puasa masih sempat bertengkar, masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu mengurangi pahala puasa. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Maka pada hari itu semua orang berbahagia. Hari Idul Adha adalah hari ketika kaum muslimin juga berhari raya. Semuanya menyembelih hewan di seluruh dunia. Nggak tahu berapa juta hewan yang disembelih pada hari itu. Kalau di tanah suci saja, jamaah hajinya kurang lebih 4 juta mungkin. Berarti kalau masing-masing menyembelih 1 ekor saja 4 juta. Belum yang di Langen Harjo, belum yang di Cemani, belum yang di seluruh kota Solo. Berapa banyaknya hewan yang disembelih pada hari itu. Yang biasanya tidak makan daging bisa makan daging, bergembira. Pedagang domba gembira karena pada hari itu dombanya banyak terjual. Peternak-peternak, ini orang Wonogiri, orang Boyolali itu gembiranya ya pas hari raya Idul Adha itu saat mereka panen tabungannya mereka itu ya sapi untuk entah memperbaiki rumah, entah untuk biaya sekolah anak, entah untuk beli sepeda motor. Itu mereka setahun sekali gembira hari raya. Jangan puasa pada saat itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumal fitri wa yauman nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari. Yang pertama pada hari Idul Fitri, yang kedua pada hari Nahar, hari penyembelihan. Kalau di hari raya Idul Fitri kita gembirakan orang miskin dengan beras, makanan pokok, dan mungkin juga kita gembirakan dengan hal-hal yang lain. Kita menggembirakan keluarga kita pada hari Idul Adha. Kaum muslimin bergembira, kita gembira. Yang menyembelih daging bergembira dengan keluarga. Kalau di dalam penyembelihan itu, kalau yang berkorban boleh mengambil sepertiganya. Sepertiga boleh diambil untuk dimakan. Sepertiga lagi boleh dibagikan sebagai hadiah. Ada teman-teman dekat, ada tetangga yang baik, wah saya mau ngasih hadiah dari kurban yang saya berikan. Yang sepertiga lagi untuk orang-orang miskin. Mungkin di zaman sekarang nggak tahu ya, mungkin sudah jarang, tapi bisa jadi ada orang yang setahun sekali pun nggak pernah makan daging. Bisa jadi. Kalau di zaman saya kecil makan daging itu termasuk mewah memang. Jangan daging sapi, daging kambing, daging ayam itu kalau nggak lagi sakit nggak makan daging ayam. Kalau nggak orangnya sakit, ayamnya yang sakit. Ayamnya sakit daripada mati disembelih. Tapi kalau lagi kita sakit, biar cepat sembuh disembelihkan ayam. Itu zaman dulu. Sekarang nggak tahu. Mungkin yang paling miskin pun tiap hari makan daging sampai bosan. Bisa jadi.
Tapi bisa jadi ada orang yang tidak makan daging kambing, daging sapi. Ya, biar dia merasakan setahun sekali minimal rasanya daging sapi, daging kambing. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan orang kalau nggak makan daging sebulan minimal sekali itu sa'akhuluquh, akhlaknya menjadi jelek. Wallahu a'lam. Maksudnya gimana? Apa dia jadi pemalas atau bagaimana? Ada yang mengatakan sa'akhuluquh. Kalau sa'akhuluquh berarti fisiknya yang jelek. Jadi nggak bagus. Ya paling nggak sebulan sekali makan daging. Kalau orang di zaman sekarang ya, mungkin ada saking ekstrimnya nggak mau makan daging sama sekali, menghindari daging. Semua yang dimakan cuma sayuran sama buah-buahan. Tapi dalam Islam semua diukur ya minimal setahun sekali makan daging, atau kalau bisa sebulan sekali. Kalau tiap hari mungkin agak dikurangi lah, karena konon Pak, daging itu banyak kolesterolnya. Kalau berlebihan bukannya tambah sehat, nanti malah jadi darah tinggi, yang ini, yang itu, karena terlalu banyak lemak. Begitu. Nah, cuman pada 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu kita dilarang berpuasa, karena memang itu adalah hari di mana kita harus bergembira. Larangan Rasulullah SAW ini untuk berpuasa untuk menunjukkan pengharaman, litahrim, wa nahyu huna litahrim alladhi yaqtadhi al-butlan. Artinya kalau ada orang maksa puasa pada hari itu, batal puasanya, nggak sah puasanya. Yaqtadhi al-butlan lima fi siyamihima al-iqad an diyatillahi azza wa jalla. Karena kalau kita berpuasa pada hari itu seakan-akan kita menolak hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita berbahagia dari itu, bergembira, makan, senang-senang. Kok kita menolak? Udahlah biar orang-orang senang, saya tak puasa aja. Nggak bisa kayak gitu. Wa mukhalafati ma 'alaihi muslimun minal bahja was-surur. Orang muslim semua sedang gembira, kita bersedih sendiri, berpuasa prihatin. Nah itu nggak betul, karena itu haram berpuasa pada hari itu. Kemudian yang 3 hari lagi adalah diharamkan berpuasa pada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau orang-orang yang haji pada tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 lempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan. Tapi mereka tetap menginap di Mina sampai selesai hari tasyrik. Nah, pada hari-hari tasyrik itu disunnahkan juga selain berzikir kepada Allah juga makan. Di sini disebutkan. Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu. Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengutusnya. Wa Aus bin al-Hadatsan, bersama Aus bin Hadatsan. Ayyam tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Fanada, kemudian berseru mengumumkan annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Diumumkan di hadapan jamaah haji yang ada di Mina pada saat itu bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Ini iman itu sekecil zarrah itu mahal harganya. Karena dengan sebutir iman itu seseorang akan keluar dari neraka dan masuk surga. Tapi kalau tidak ada iman, walaupun orang itu berbuat baik, dia tidak punya syarat untuk masuk surga. Kita ingat Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, jasanya besar kepada Rasulullah SAW, melindungi pada saat orang-orang memusuhi beliau. Bahkan bersama beliau Abu Thalib ini berada di
Syi'ab namanya, di lembah di mana seluruh Bani Hashim dikucilkan di situ. Orang-orang nggak boleh berdagang dengan Bani Hashim. Orang-orang nggak boleh bermuamalah apapun, sehingga banyak bayi-bayi yang waktu itu kelaparan, berhari-hari tidak minum air susu ibunya karena susunya kering, karena mereka tidak mendapat makanan. Orang nggak mau jual beli dengan Bani Hashim. Itu selalu pamannya Rasulullah ini berada di depan untuk membela Rasulullah SAW. Tapi sayang ketika di akhir hayatnya dikatakan oleh Rasulullah, wahai paman, ucapkan satu kata, nanti akan aku jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku bisa membelamu. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ini syarat iman. Ucapkan la ilaha illallah. Jaga di hati kita keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang mencipta kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur urusan kita, dan hanya Allah yang harus kita ibadahi. Itu modal kita. Tapi waktu itu ada Abu Jahal, ada beberapa orang Quraisy, pembesar Quraisy mendekati Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Diulang lagi Rasulullah, wahai paman, ucapkan satu kata yang kiranya kalau engkau ucapkan aku bisa membela di hadapan Allah. Ketika beliau mengatakan begitu, kembali Abu Jahal dan kawan-kawannya, wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Berkali-kali sampai akhirnya Abu Thalib wafat dan tetap di dalam agamanya nenek moyangnya, tidak masuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ada orang yang baru mengucapkan kalimat syahadat, meninggal dunia, masuk surga. Belum sempat sholat, belum sempat zakat, puasa, dia masuk surga, berjihad fisabilillah, langsung meninggal dunia, masuk surga. Kata Rasulullah, dia beramal sedikit tapi dapat pahala besar, karena dia punya iman. Belum pernah beramal banyak di dalam Islam. Ada orang yang sudah pernah membunuh 100 orang. Membunuh 100 orang itu nggak kecil. Membunuh 1 orang aja dosanya kayak apa? Dia membunuh 100 orang, dan yang ke-100 adalah seorang ahli ibadah yang ketika ditanya, wahai ahli ibadah, saya ingin bertobat, sudah membunuh 99 orang, apakah saya bisa diterima tobatku? Kata ahli ibadah itu, orang dia itu namanya ahli ibadah ya, dosa kecil aja kelihatan besar banget, menghina orang, meremehkan orang, kata-kata kotor, itu bagi dia udah besar sekali, apalagi bunuh 99 orang. Maka dia katakan, kamu membunuh 99 orang, nggak ada taubat lagi, kamu nggak bisa diterima taubatnya. Dibunuh orang itu sampai 100 orang. Kemudian datang kepada ulama, wahai seorang alim ulama, bisakah saya bertobat, sudah membunuh 100 orang? Kata ulama tadi, kamu bisa bertobat dan bisa diterima tobat. Tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk bertobat. Kalau kamu memang mau bertobat, tinggalkan desa tempat tinggalmu itu. Di situ banyak orang jahat. Kalau kamu tinggal di situ terus, kamu akan membunuh, mencuri, merampok, berjudi. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarmu begitu semua. Kamu pergi ke desa sana. Di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana, lakukan apa yang mereka lakukan. Maka orang ini bertekad untuk taubat, pergi ke sana, ke tempat yang dituju. Di jalan dia meninggal dunia. Di pertengahan jalan, belum sampai ke tempat yang dituju, belum beramal apapun, bahkan masih di tengah jalan, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk mengambil mayat ini.
malaikat rahmat mengatakan orang ini bagianku karena dia sudah mau bertobat. Malaikat azab mengatakan oh tidak, dia sudah membunuh 99 orang, 100 orang dan belum bertobat, sudah bertobat tapi belum melakukan apapun dalam taubatnya, dia baru berjalan. Maka Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia, menjadi hakim di antara dua malaikat itu. Coba diukur jarak antara desa yang dituju dengan desa yang ditinggalkan, mana yang lebih dekat. Maka diukurlah, ternyata lebih dekat ke desa yang dituju 1 kilat, 1 jengkal. Maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat lain, ini bumi bergeser 1 jengkal supaya mendekat kepada kampung yang dituju. Orang ini belum berbuat baik sama sekali, baru berniat, baru berjalan, mati di tengah jalan. Tapi dia punya iman. Ini mahalnya iman. La yadkhulul jannata illa mu'min. Maka iman ini harus kita pelihara sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masa-masa sakit, masa-masa sekarat itu kadang-kadang setan itu datang, enggak henti-hentinya. Setan itu enggak putus asa untuk menggoda orang. Termasuk setan manusia seperti Abu Jahal itu. Saat sakit berat itu dia datang menggoda supaya meninggalkan iman. Maka kita harus menguatkan. La yadkhulul jannata illa mu'min. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Yang diumumkan saat itu juga hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum. Artinya di Mina orang-orang tinggal di sana selama 3 hari untuk melempar jumrah. Ada 3 jumrah setiap hari, jumratul ula, al-wusta dan aqabah. Jadi ada 9 melempar jumrah 9 kali, setiap kali melempar 7 lemparan. Berjalan dari Mina ke tempat pelemparan jumrah setiap hari. Sudah selesai itu tinggal di tenda zikir kepada Allah, makan, minum. Nah, hari itu tidak boleh puasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Murrah maula Ummu Hani radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ala abihi Amri ibn al-As. Abu Murrah maula Ummu Hani, dia bersama Abdullah bin Amr bin As bertemu dengan Amr bin As ayahnya. Faqarraba ilaihima ta'aman, kemudian Amr bin As menyuguhkan makanan kepada 2 orang ini. Faqala, dia mengatakan, "Kul, silakan kamu makan." Faqala, Abdullah bin Amr ini seorang sahabat, putranya sahabat, dua-duanya sahabat, ayahnya sahabat, putranya juga sahabat Rasulullah. Tapi yang putranya ini memang terkenal ahli ibadah, suka puasa, suka qiyamul lail, suka membaca Al-Quran. Faqala, dia mengatakan, "Inni sha'im." Si anaknya yang disuguhi tadi mengatakan, "Saya sedang puasa." Faqala Amru, maka Amr bin As mengatakan, "Qul fa hadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha." Makanlah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mana Rasulullah SAW memerintah kita untuk makan, untuk berbuka puasa. Gak boleh puasa hari ini. Wa yanhana an siyamiha. Beliau melarang kita untuk berpuasa pada hari-hari itu. Begitulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Pertengahan ajaran Islam itu sifatnya tidak berlebihannya. Kadang-kadang makan terlalu banyak itu dilarang. Kadang-kadang malah puasa dilarang. Jadi begitu. Memang ada kalanya, ada waktunya di mana memang kita
harus bergembira. Kalau secara umum makan kenyang itu kan Rasulullah juga mengatakan kan begini, sejelek-jelek wadah yang diisi oleh seseorang adalah perutnya. Mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Seseorang itu tidak pernah mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Artinya kalau orang makan, hari ini makan, besok makan, tiap hari makan, kenyang terus, itu sebenarnya jelek, kata Rasulullah. Bihasbi mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah seseorang itu makan beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Ini pedoman. Insya Allah kalau diterapkan kita akan sehat. Cukuplah beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Kira-kira kalau petani nyangkul, kuat nyangkul gitu aja. Kalau kira-kira pedagang pergi ke pasar atau buruh, dia kuat melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Orang kantor cukup punya tenaga untuk pergi ke kantor. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Fa in kana la muhalata. Kalau tidak ada pilihan kecuali untuk makan banyak, ini ada ukuran maksimal, maka fasulusun li ta'ami. Maka silahkan makan. Perut itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, wasulusun li syahabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasihi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Makan kira-kira sepertiga dari isi perut, sepertiga lagi untuk minuman, karena orang kalau makan pasti minum. Walaupun dipenuhi perut, pasti dia butuh minum. Kalau minum tidak butuh makan, tidak selalu makan. Kulu washrabu. Sepertiga lagi untuk nafasnya. Kalau makannya saja sudah memenuhi perut, nanti minumnya di mana? Dia dipaksa minum akan mendesak paru-parunya, mendesak organ yang di atasnya, bisa jantungnya, bisa paru-parunya. Nafasnya, nanti sesak nafas, nanti bisa penyakit jantung, nanti bisa penyakit lain-lain. Allah Ta'ala alam. Ya, secara umum seperti itu, namun ada kalanya kita juga diperintahkan makan, ada kalanya Rasulullah juga membolehkan sesekali makan kenyang. Pernah seorang sahabat itu disuruh minum sama Rasulullah, minum susu, ayo diminum. Sudah Rasulullah, minum lagi. Ya sudah Rasulullah, minum lagi, minum lagi. Sudah Rasulullah, minum lagi. Sudah nggak ada jalan Rasulullah, sudah penuh banget. Sesekali boleh, tapi kalau terlalu sering itu yang tidak boleh. Rasulullah melarang terlalu banyak makan. Dan puasa ini, kalau kita bisa mengkondisikan puasa kita, ya, puasa itu tidak hanya mengubah jadwal makan. Kalau biasanya pagi, siang, sore, kita ubah maghrib, tengah malam sama, nah itu namanya mengubah jadwal tok. Apalagi makannya malah lebih banyak. Nah, ini ya sah saja puasanya, tapi sebenarnya ada rahasia dalam puasa itu untuk kesehatan. Kalau kita puasa itu, tubuh kita ini dibersihkan dari toksin-toksin, semua hal yang menyakitkan untuk tubuh kita itu. Ibarat es itu, lemari es atau kulkas itu, biasanya kalau sudah lama gitu ada bunga esnya, itu perlu dibersihkan. Itu nggak bagus kalau dia akan mencair, dibersihkan, dipanasin, terus dia akan mengeluarkan bunga-bunga es. Setelah itu bersih kulkas itu. Nah, kalau kita puasa, kalau kita atur makanan, maka dalam puasa itu, maka tubuh kita akan membersihkan semua yang bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Bahkan banyak orang-orang yang setelah puasa itu malah sehat. Kenapa? Dia atur makanannya, bukan pas puasa malah
tingkatkan makannya. Kalau itu ya walaupun tidak membatalkan puasa, tapi mungkin dia tidak akan mendapatkan manfaat maksimal dari puasanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.